Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya keadaannya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Oke, kalau sehat alhamdulillah. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Dibuka speakernya, boleh di-unmute. Berdoa, membaca surat Al-Fatihah dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembelajaran ini udah tahu kan kita belajar apa ya di Zoom ini? Informatika. Gak ada yang salah alamat ya. Oke, sebelumnya kalian di rumah kan ya? Bukan lagi di mana-mana. Iya, Bu. Di rumah. Iya, Bu. Memang kita sedang PJJ. Mungkin kalian kalau jadwal PTM-nya itu tiap hari Senin kan ya. Nah, di luar itu kalian harus tetap usahakan kalian di rumah aja. Keluar hanya untuk keperluan yang penting. Nah, kalian juga harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, walaupun mungkin kasus COVID itu udah menurun. Masih ingat nggak protokol kesehatan tuh apa aja ya? 5M. Udah ingat? Ingat nggak? Yang pertama apa? Memakai masker. Ya, memakai masker. Kedua? Mencuci tangan. Ketiga? Mengulangi mobilitas. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kemudian? Menghindari Menjauhi. Ya, menjauhi kerumunan. Nah, berarti kalian harus tetap mematuhi protokol tersebut, walaupun sekarang itu Corona katanya kasusnya udah menurun, terus levelnya juga PPKM sudah diturunin ya, menjadi level 2. Tapi untuk kita terus menjaga kesehatan, jangan lupa untuk mematuhi protokol-protokol tersebut. Paham? Paham ya? Oke, hari ini kita belajar informatika. Sebelumnya Ibu pengen tahu nih, minggu lalu ingat gak kita belajar apa ya? Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Ayo, belajar apa minggu lalu? Siapa yang bisa jawab? Rumus Microsoft Excel. Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Tentang apa sih minggu lalu tuh? Rumus, Bu. Ya, betul Muhammad Fauzan. Tentang rumus Microsoft Excel, ya kan? Nah, coba Ibu mau tanya, rumus Microsoft Excel itu terbagi menjadi berapa jenis ya minggu lalu? Dua, Bu. Wah, betul. Yang pertama apa? Formula. Yang kedua? Function. Iya, betul, function. Nah, yang kita praktekin minggu lalu itu kemarin formula dan function. Nah, coba Ibu mau tahu. Kalau function yang udah kita pelajarin minggu lalu itu apa aja? Functionnya? Sum. Ya, sum, terus? Average, terus? Max, dan min. Betul. Kalau misalnya sum itu buat apa ya? Ya, menjumlahkan data. Kemudian kalau average? Untuk menjumlahkan rata-rata. Ya, mencari rata-rata. Kalau sum, kalau max buat apa?
Mencari angka tertinggi. Kalau Min? Mencari angka terendah. Ya, mencari angka terendah. Wah, berarti minggu lalu masih ingat semua nih ya pembelajarannya. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Mana? Kasih reaksinya, tepuk tangan buat semuanya. Reaction buat semuanya. Nah, wah ternyata kalian masih ingat nih. Kirain Ibu hari ini bakalan dilupain nih pelajaran minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita itu mau belajar tentang bagaimana cara membuat grafik menggunakan Microsoft Excel. Kalian tahu nggak nih grafik? Ibu izin share screen ya. Kalian ingat nggak atau pernah nggak tahu tentang grafik? Tahu grafik? Pernah lihat grafik nggak? Pernah. Pernah lihat grafik. Yang pernah kamu lihat grafik apa? Ya, diagram batang. Ya, betul. Diagram batang. Itu ada di pelajaran matematika. matematika. Pinter-pinter nih berarti. Nah, benar. Kalau misalnya grafik atau diagram itu biasanya kita ketemu di pelajaran matematika ya. Di materinya kalau nggak salah namanya statistik. Iya, bukan? Ya. Nah, kalau misalnya di informatika, kita juga belajar nih tentang grafik, tapi grafiknya yang dibuat dengan Microsoft Excel. Mungkin kan kalau misalnya di matematika itu kalian buatnya manual di buku tulis gitu kan ya, berdasarkan angka perhitungan yang diberikan gurunya. Nah, tapi kalau di Microsoft Excel kita buat grafik secara otomatis dari data yang kita punya. Minggu lalu kan kita udah bisa tuh mengolah datanya, betul? Nah, minggu ini kita mau tahu gimana cara merubah data yang udah kita buat di minggu lalu, yang udah kita olah minggu lalu menjadi ke dalam bentuk gambar. Gambarnya itu berupa grafik. Paham ya sampai sini? Cukup jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu mengenal data berupa angka, dan hasil perhitungan rumus, kemudian menyimpan serta mengaksesnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti diminta untuk bisa menjelaskan fungsi icon pada grup chart Microsoft Excel dengan benar, kemudian mengonversi atau mengubah atau membuat, intinya mengonversi itu merubah data angka yang udah kita olah menjadi ke dalam bentuk grafik menggunakan icon pada grup chart, tentunya pada Microsoft Excel dengan tepat dan benar ya tentunya. Nanti kalian bisa tuh angka yang kemarin sudah kalian buat atau data angka yang udah kita olah minggu lalu diubah menjadi bentuk grafik agar lebih mudah dibaca atau dipahami. Nah, sebelum kita tahu apa sih itu grafik, ya kan? Grafik itu apa? Tahu grafik itu sebuah gambar yang memberikan informasi kan? Nah, gambar informasi berupa angka biasanya. Tapi kalau di Microsoft Excel, grafik itu merupakan salah satu cara terbaik nih untuk membuat visualisasi data yang mudah dipahami. Nah, kemudian data yang udah dikelola seperti minggu lalu itu dapat kita ubah menjadi bentuk grafik. Paham ya grafik apa? Visualisasi data itu seperti fungsi function juga. Jadi untuk membuat data itu lebih menarik dan lebih mudah dipahami tentunya. Jadi kan kalau baca data berupa tabel itu banyak ya biasanya. Nah, itu bisa dirangkum atau dikemas dalam bentuk grafik. Nah, ini grup chart. Grup chart itu ada yang tahu nggak? Kalau misalnya di Excel itu adanya di menu atau di tab ribbon apa sih, ada yang tahu nggak? Tab ribbon itu kan banyak ya, udah pernah kita pelajarin kan di pertemuan sebelumnya. Ada tab ribbon home, ada tab ribbon insert, page layout. Nah, itu kalau grup chart ada di tab ribbon apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada di? Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada yang tahu nih. Bukan kasih nilai loh yang tahu. Ayo, grup chart itu ada di tab ribbon apa?
Di home? Bukan. Back layout, view, review, atau insert? Nggak ada yang tahu nih. Nyerah. Ada di Insert. Iya, ada di tab ribbon insert. Dari tab ribbon insert, nanti kamu bisa lihat tuh ada group chart. Ntar kita praktekin langsung seperti biasa ya. Ibu contohin langsung di Excel-nya gimana. Nah, di dalam group chart ini terdapat beberapa icon. Kamu bisa lihat ya di PPT yang Ibu tayangin. Di sini ada beberapa icon kan? Nah, ada recommended. Nah, recommended itu buat apa? Recommended itu misalnya kamu udah punya data berupa tabel nih. Nah, kamu nanti dia bisa merekomendasikan atau menunjukkanlah ini nih yang cocok dari data kamu tuh cocoknya pakai grafik jenis ini gitu. Kemudian pertama, yang ini nih, kelihatan ya pointer Ibu, kelihatan kan ya? Kursor Ibu? Kelihatan. Oke. Yang seperti batang ini, itu namanya kolom chart, nama menunya. Kemudian kalau yang bawahnya itu line chart. Ini icon line chart, namanya kolom chart berarti untuk membuat diagram batang. Nah, kemudian kalau line chart berarti untuk membuat diagram garis. Kemudian kalau pie chart berarti untuk membuat diagram lingkaran. Ada lagi nih bar chart, mirip kan dia sama kolom chart ya? Cuma bentuknya terbalik. Nah, dia memang kebalikan daripada kolom chart. Kemudian ada area chart. Di sini ada yang titik-titik ini. Titik-titik ini namanya bubble chart. Kemudian di sini ada yang namanya radar chart. Yang seperti sarang laba-laba itu namanya radar chart. Kemudian ada combo chart. Berarti kalau combo chart itu kalian bisa menggabungkan dua atau beberapa grafik dalam satu gambar. Kemudian terakhir ada pivot chart. Sampai sini udah jelas belum tentang grafik-grafik yang dapat kita buat di Microsoft Excel? Jelas ya? Kalau jenisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7, 8 ya. Kalau pivot itu kan sama rekomendasi itu menu tambahan. Berarti kalau untuk jenis grafiknya ada 8. Oke. Ya paling nih, atau di screenshot mungkin ya kan. Siapa tahu nanti jadi pertanyaan Ibu, ya enggak? Kalau nggak di screenshot ya bolehlah dicatat yang penting-penting. Itu nanti ada di kuis soalnya. Oke, next. Sepertinya jaringannya agak terganggu nih. Nah, terus dari sekian grafik di Excel, itu ada beberapa grafik atau chart yang sering digunakan. Jadi kan tadi ada 8, cuma yang Ibu mau bahas hari ini itu 5, karena ini merupakan jenis-jenis grafik yang sering digunakan. Yang pertama itu ada kolom chart, atau yang sering kalian lihat itu, ini apa namanya? Di matematika, diagram batang kan kalian taunya ya? Iya kan? Nah, di sini kolom chart itu grafik kolom menyajikan kategori data dalam kolom atau baris di sepanjang sumbu horizontal. Jadi kalau misalnya nih yang Andi, Bunga, Citra, Denis, Edo sampai Jamal ini merupakan data namanya. Nah, kalau yang horizontal itu ingat ke kanan, ke kiri, atau ke samping ya. Yang horizontal itu yang ke samping. Kalau dari bawah ke atas itu namanya sumbu vertikal. Jelas ya? Nah, kalau secara vertikal itu grafik menunjukkan apa? Rentang nilainya. Oke, ini rentang nilai nih. Dari 0 sampai 400 rentang nilainya. Sedangkan yang ke samping itu merupakan data masing-masing orangnya, data nama. Nah, kemudian ada keterangannya nih nanti. Kalau biru berarti itu jumlah nilai siswa, terus yang orange itu rata-rata, yang abu-abu itu nilai tertinggi, yang kuning itu nilai terendah siswa. Gitu ya.
Ini data yang minggu lalu, ada yang ingat gak? Ini data yang minggu lalu kita pelajarin kan? Ya. Iya, Bu. Ya. Tuh. Kemudian kedua ada line chart. Nah, ini line chart atau diagram garis atau grafik garis. Nah, menampilkan data yang didistribusikan secara merata di sepanjang sumbu horizontal dan semua data nilai didistribusikan merata di sepanjang sumbu vertikal. Sama. Sebenarnya sama kayak diagram kolom tadi, cuma ini dia bentuknya garis aja. Ininya sama-sama nama kan tuh, Andi, Bunga, Citra, ya enggak? Sama-sama nama ya. Kemudian ke atasnya juga menunjukkan rentang nilai, cuma dia bentuknya itu dihubungkan, titik-titik yang dihubungkan dengan sebuah garis, makanya disebut dengan diagram garis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pie chart, atau kalau misalnya sering kita tahu itu ini namanya diagram lingkaran. Nah, pie chart ini menampilkan perbandingan ukuran persentase item dalam satu seri data terhadap jumlah item ke dalam bentuk lingkaran. Jadi kan kalau ini mendeskripsikan tentang hobi siswa kelas 7. Kemudian hobinya dicontohkan di sini ada berenang, melukis, menyanyi, bermain, dan memasak. Nah, jenis grafik ini biasanya digunakan hanya memiliki satu seri data. Nah, ini kan satu seri data nih tentang hobi, itu kan ya. Kemudian hampir tidak ada nilai data yang merupakan nilai 0. Memang tidak ada. Kalau misalnya dia ada nilai yang 0, dia tidak mendapat bagian dalam lingkaran ini. Makanya nggak ada yang 0. Kemudian ketiga, tidak memiliki nilai dalam data yang negatif. Ya iya, 0 aja nggak mungkin kelihatan, apalagi minus. Ya kan, nggak akan mungkin dia muncul dalam lingkaran ini. Kemudian memiliki tidak lebih dari 7 kategori yang semuanya mewakili keseluruhan bagian pie atau lingkaran. Nah, ini kan contohnya itu cuma ada 5 kan, 5 kategori ya. Nah, di sini dia bilang biasanya itu nggak lebih dari 7, walaupun memang bisa lebih dari 7, tapi kebanyakan orang memakai pie chart ini nggak lebih dari 7 kategori. Kemudian ada bar chart. Nah, bar chart ini jenis grafik yang menampilkan perbandingan di antara masing-masing item ke dalam bentuk batang di sepanjang sumbu vertikal dan nilainya di sepanjang sumbu horizontal. Ini kebalikan dari grafik apa? Kolom. Iya, kebalikan dari kolom kan. Kalau misalnya bar chart itu justru dia apa? Angkanya yang horizontal, datanya yang vertikal. Gitu ya bedanya. Jelas ya tentang bar chart ya. Pokoknya ingat-ingat aja bar chart itu kebalikan daripada kolom chart. Kalau misalnya kolom chart itu yang horizontal datanya, yang ke atas nilainya, berarti kalau bar chart kebalikan. Yang horizontal itu datanya, yang vertikal itu yang horizontal itu nilainya, yang vertikal itu datanya gitu. Sip, yang terakhir nih yang sering dipakai itu combo chart. Nah, combo chart itu apa? Nah, combo chart ini merupakan diagram gabungan dari 2 atau lebih jenis grafik ke dalamnya. Nah, coba Ibu mau tanya, di sini ada grafik apa sama apa? Kan ini gabungan nih yang Ibu contohin di PPT, itu grafik gabungan antara jenis grafik apa dan apa, ayo? Ada 2 jenis. Apa? Batang dan? Garis dan batang. Iya, betul. Garis dan batang. Berarti menyimak nih. Nah, cara ini dilakukan agar data semakin mudah dipahami, terutama ketika terdapat variasi data yang berbeda. Seperti yang contohnya, itu kan ada keterangannya ya. Kalau yang biru itu nilai siswanya atau nilai si indahnya itu kan judulnya nilai rata-rata Indah Permatasari 2018 sampai 2021 gitu ya. Kemudian yang garis itu merupakan targetnya. Dia punya target nih nilai dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu dia punya target 95. Nah, nanti dengan data yang ada
dia bisa olah tuh tahun berapa yang mencapai target dan tahun berapa yang tidak mencapai target. Itu bisa dibaca melalui grafik. Jelas sampai sini? Tentang 5 grafik yang sering digunakan. Jelas ya, coba tadi yang pertama grafik apa? Kalau Kolom chart. Tadi yang pertama grafik kolom, yang kedua Line chart. line chart, betul. Yang ketiga pie chart, betul. Yang keempat Bar chart. bar chart, betul. Yang kelima Combo chart. combo chart, wis berarti nyimak nih dari awal sampai akhir. Sip. Kemudian lanjut, Ibu mau mencontohkan bagaimana nih cara mengkonversi data ke dalam bentuk grafik pada Microsoft Excel. Langsung aja kita coba bareng-bareng ya. Oke. Udah kelihatan tampilan Microsoft Excel-nya belum? Udah, Bu. Oke, ini data yang minggu lalu kita olah ya. Ingat? Ingat. Nah, pertama kita mau tahu dulu tentang rata-rata. Yang paling mudah dulu deh. Kita mau buat grafik dari nama dan rata-ratanya dulu. Nah, berarti Ibu pindahin kan nih data nama dan rata-ratanya aja ya, Ibu copy. Paham ya sampai sini? Nah, ini udah Ibu copy nih. Nilai nama dan rata-rata nilai siswa. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya? Oke, terus gimana caranya? Pertama, kita blok dulu dari kolom yang ada, dari sel yang ada tulisan nama, rata-rata siswa, sampai Jamal dan nilainya. Sampai sini. Blok kolom yang diperlukan. Paham? Atau data yang diperlukan. Paham ya? Paham kan nih? Sampai sini? Paham. Paham ya? Kemudian, ini kan namanya tab ribbon nih kemarin ya. Nih, ada file, home, dan seterusnya nih yang paling atas. Namanya tab ribbon. Nah, tadi ada yang jawab, kalau misalnya bikin grafik itu di tab insert. Berarti udah kita blok nih. Kita blok dulu semuanya, kolom yang kita perluin, kemudian insert. Nah, kamu mau buat grafik apa dulu kira-kira? Dari yang udah 5 grafik gue jelasin. Misalnya kita mau buat grafik kolom. Berarti kolom pakai yang ini kan? Ya. Iya. Klik kolom. Terus kita pilih modelnya. Ini ada beberapa model. Pakai yang mana aja boleh. Misalnya model yang biasa nih, paling biasa. Nah, yang ini. Gampang nggak buat grafik? Gampang ya? Ngedip doang jadi ya? Iya. Kalau di pelajaran matematika kayaknya susah gitu. Digambar dulu, ya nggak? Ya. Pakai Excel jadi mudah nggak? Mudah. Mudah ya? Mudah. Mudah ya? Terus di sini kalian juga bisa ganti-ganti tema tuh. Tema grafiknya mau bentuk apa. Itu bisa kalian gunain di sini. Ini untuk grafik. Apa tadi nih jadinya? Grafik kolom. Kemudian kita buat lagi nih. Mau buat tentang grafik lingkaran. Di sini ada rekapitulasi kegiatan eskul. Ada beberapa nama eskul. Nah, ini kita bisa buat dengan diagram lingkaran. Pakai menu apa ya tadi kalau diagram lingkaran? Pie chart. Pie chart. Caranya kita blok dari nama eskul sampai paskibranya. Jumlah siswanya nggak usah ya. Iya. Kemudian pilih menu apa ya? Ibu lupa nih. Pilih menunya apa? Tab ribbon apa? Menu insert, Bu. Nah, insert. Habis insert, kalau mau buat
Lingkaran yang mana nih? Pie Yang chart. pie, betul. Yang ini Pie chart. bentuknya diingat-ingat nih, Ya. pie chart yang ini nih, ikonnya. Kita klik. Nah, kita klik yang ini. Nah, tapi kelihatan nggak hasil persen-persennya? Nggak kelihatan ya? Enggak. Enggak. Kalau tadi di PPT kelihatan kan? Nah, kamu tinggal pilih temanya yang munculin. Nah, ini. Ya nggak? Cepet? Cepet nggak? Cepat. Kalau di matematika biasanya harus dihitung kan satu-satu berapa persen dari, ya nggak? Nah, kalau pakai Excel cepet ya. Cepat. Itu gunanya dari teknologi. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Mau coba apa lagi nih? Kita cobain buat grafik kolom ya. Combo. Jangan combo dulu deh. Kita buat tentang garis dulu. Pakai ini bisa nggak buat garis? Data yang ini kita buat. Kan kolom kan sama aja kan, garis cuma bentuknya aja kan. Berarti gimana? Kita blok, terus insert. Terus pilihnya apa? Yang ini ya, yang line kan? Line chart. Iya, yang lain. Oke. Berarti line chart. Nah, sip. Nah, ini kalau pakai line chart. Sampai sini jelas gak kira-kira? Jelas. Jelas. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang. Oke, kalau buat bar chart bisa nggak pakai data ini? Bisa ya? Tinggal Bisa. kita blok, terus kita buat pakai bar chart yang ini ya, yang terbalik gambarnya. Nah, bisa juga. Gampang kan buatnya? Gampang, Bu. GPL ya? Itu namanya GPL apa? GPL? Nggak pakai? Nggak pakai lama. Sip. Yang terakhir kita coba buat combo chart. Di sini ada nama eskul, nilai siswa sama targetnya. Harus kita tulis targetnya biar dia muncul nanti. Target ini untuk diagram kedua, data grafik kedua. Yang ini data untuk grafik pertama. Caranya kita blok, kemudian insert, pilih yang icon combo chart, klik. Nah, kayak gini. Bener ya? Nah, title-nya boleh kamu ganti. Samain aja sama ini title-nya. Title itu kan judul. Ini bisa diganti judulnya. Oke, gitu. Gampang apa susah? Gampang. Ini terlalu gampang ya. Terlalu gampang kayaknya ya. Terlalu gampang. Apa gampang susah? Terlalu gampang apa gampang susah nih? Ya gitu deh, Bu. Ya gitu deh. Oke. Kita ada kuis. Seperti biasa, kuisnya kita pakai word wall. Tahu ya? Seru gak pakai word wall? Seru, Bu. Gampang gak gunainnya? Gampang. Gampang gak? Nah, hari ini word wall-nya kalau minggu lalu kan kayak ada soal jalan-jalan, terus kalian cocokin kan jawabannya. Nah, kalau yang hari ini word wall-nya beda lagi temanya. Mau Ibu tunjukin nih, Ibu contohin ya. Bu share screen dulu. Share screen. Oke, share. Nah, di sini ada trial nih. Misalnya namanya kelas 7 aja deh. Kelas. Kan dulu agak nge-lag nih. Bentar, Ibu refresh dulu. Oke, kita tulis dulu namanya. Misalnya namanya siapa? Kelas 7. Semuanya gitu ya. Nah, ini trialnya nih. Terus kita start.
Sabar ya, soalnya ini double pakai Zoom. Biasanya kalau double pakai Zoom agak-agak lama. Kelihatan kan ya? Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ini trialnya. Lihat di sini ada soal nih di bawahnya. Di bawahnya ada soal. Langkah-langkah untuk membuat diagram di samping adalah, ini diagram apa, lingkaran ya. Nah, ini jawabannya ada 4 nih di sini. Kamu pilih jawaban yang tepat. Yang mana jawaban yang tepat? Ayo. Nah, ini caranya kamu geser-geser. Nggak boleh ketemu musuh. Kalau ketemu musuh nanti gagal nih. Yang biru-biru ini musuhnya. Ini apa jawabannya? Ayo. Blok data yang ada. Blok data yang Ah, terus insert, terus pie chart. Betul. Ini karena agak lemot karena double zoom ya. Nanti kan kalian live zoom dulu ya, baru kerjain. Nah, gitu caranya. Pokoknya nggak boleh kena musuhnya ya. Kalau kena musuhnya nanti nyawa kalian berkurang nih. Yang di sini kan ada 3 nih nyawanya. Udah nih jawaban pertama. Sebenarnya nggak selama ini kok. Ini karena sinyal. Karena kan double zoom. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Contoh ya. Oke. Nah, coba lihat nih soalnya. Pada Microsoft Excel, icon tersebut digunakan untuk apa? Buat grafik garis. Buat grafik Buat grafik garis. Iya, garis. Ini kan ada panahnya nih. Klik panahnya biar dia belok. Tunggu, dia masih start menghitung. Sabar ya. Ini agak-agak lemot. Ikutin kliknya nih. Belok kiri berarti. Klik kirinya. Kalau di handphone berarti touch di kirinya. Kemudian touch ke bawah. Oh, jangan sampai kena musuh nih. Kalau kita ke sini kena musuh. Nah, kita belok ke kanan. Nah. Terus ke bawah lagi. Kanan lagi. Ayo cepet. Jangan sampai kena musuh. Ya, jadi delay nih gara-gara juga. Oke. Kemudian masuk. Nah. Itu. Ingat kalian boleh coba ini berkali-kali ya. Kalau misalnya kalian belum puas nih sama skornya atau nilainya, kalian boleh coba lagi. Nah, contoh terakhir nih, Ibu cuma kasih contohnya 3 kok. Nanti kalau kerjainnya juga 10 soal aja. Nah, nih contoh terakhir, manakah yang merupakan jenis kolom chart? Yang mana? Yang kiri, Bu. Yang ini ya? Kiri, Oke. Bu. Ya. Kiri. Berarti kita ke kiri. Tunggu, ini masih loading startnya. Ke atas. Belok kiri lagi. Kalau yang pakai laptop bisa pakai keyboardnya. Kan keyboard ada panah-panahnya tuh. Bisa pakai. Ayo duluan siapa nih, kita tahu musuhnya. Nah, gitu. Gampang nggak? Gampang. Bu. Bisa ya? Bisa. Bisa nggak kira-kira kalian ngerjainnya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Nanti keluar tuh skornya. Skor kalian berapa? Udah terekam. Jadi hari ini nanti nggak usah di screenshot terus kirim ke ibu ya. Nggak usah, soalnya udah ke record kok nilainya sekarang. Karena kan kalian di awal udah nulis nama tuh. Jadi nggak perlu lagi nih. Bentar, ini. Oke, udah biasa kan kayak ini, cuma tema permainannya aja yang beda. Kalau kemarin kan
tema soalnya jalan-jalan. Kalau yang ini ada soal, terus kalian cari jawabannya dengan kalian tuh yang jalan-jalan sambil menghindari musuh, gitu ya. Jelas gak nih? Ya. Nah, Jelas. itu seperti biasa kita simpulkan dulu nih pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, kesimpulannya apa? Siapa yang berani jawab? Yang pertama, data yang dibuat atau diolah dengan Microsoft Excel akan mudah dipahami, salah satunya dengan cara mengubah data tersebut ke dalam bentuk grafik, gitu ya. Kemudian kedua, dengan Microsoft Excel membuat grafik menjadi lebih mudah dan praktis. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Nanti untuk bahan ajar hari ini, untuk bahan ajar hari ini nanti Ibu share juga di e-learning buat kalian baca-baca lagi kalau lupa. Nah, untuk link kuisnya, nggak ada yang nanya nih, Bu, link kuisnya mana, Bu? Gitu. Kok nggak ada yang nanya sih? Tanya dong, Bu, link kuisnya mana? Katanya buat mau ngerjain kuis gitu. Nah, Jadi Ibu juga minta tolong nih sebelumnya. Nah, Ibu mau meminta kalian untuk mengisi kuesioner. Nanti kan kalian ngerjain kuis tuh. Habis ngerjain kuis, kalian isi juga kuesionernya. Nih, kuesionernya kayak gini. Ibu contohin dulu ya, link kuesionernya. Kalian pernah isi kuesioner kan? Cuma pendapat aja gitu. Ya. Menurut kalian pernah, Bu. aplikasi Wordwall gimana? Nah, nanti kalian isi nih link kuisnya. Udah kelihatan ya? Udah tampil belum? Ya, ada kuesioner. Nanti kalian isi. Misalnya, mengerjakan kuis mata pelajaran informatika dengan aplikasi Wordwall mudah digunakan. Mudah apa enggak menurut kalian? Kalau menurut kalian mudah, berarti pilihnya setuju atau sangat setuju. Lebih bagus lagi. Kemudian, kuis dengan aplikasi Wordwall menarik minat saya dalam belajar mata pelajaran informatika. Dengan aplikasi Wordwall tuh kamu jadi tertarik nggak nih ikut pelajaran informatika? Nah, kamu bisa pilih nih. Kalau kamu nggak biasa aja gitu kan. Mungkin kamu bisa jawab nggak setuju atau tidak setuju. Tapi kalau iya tertarik, kamu bisa pilih setuju atau nggak setuju. Kemudian pertanyaan lainnya tentang kamu isi dengan setuju dan tidak setuju aja. Nah, terakhir, Ibu minta kesan dan pesan kamu nih saat mengerjakan kuis menggunakan aplikasi Wordwall. Misalnya kesannya apa? Oh, di Wordwall ternyata saya bisa belajar sambil bermain gitu. Kemudian pesannya mungkin, Bu, coba gunakan atau jenis permainan yang lain, Bu, mungkin ada gitu. Paham ya sampai sini? Paham. Enggak, jadi hari ini yang diisi ada berapa? Ada berapa tugas? 2. Yang pertama, kuesioner. Yang kedua, kuesioner. Kalau kuesioner sebenarnya pendapat kalian aja, nggak mikir dari materi kan? Ya enggak? Oke, habis ini kalian Ibu share bahan ajar, kalian bisa bahan ajar, baca lagi bahan ajarnya, kemudian baru kerjain kuisnya. Atau yang mau nyoba-nyoba trialnya, Ibu kasih juga linknya nih ya di kolom chat. Nah, Ibu udah kasih di situ ada trial, terus link masing-masing kelas. Jadi kalau 7A masuknya ke link yang 7A, link websitenya. Tapi kalau link kuesioner itu semua sama ya. Paham nggak? Kalau link kuesioner semua sama. Tapi kalau link Wordwall-nya masing-masing kelas. Trial juga sama. Yang mau coba-coba dulu, cobain trialnya. Trial juga sama, gitu ya. Iya, Bu. Jadi yang beda cuma Wordwall-nya aja, masing-masing kelas. Oke? Kalau trial sama kuesioner itu sama. Karena di kuesioner nanti kalian pilih kelas A atau kelas B atau C gitu. Nah, ini kan udah Ibu share nih di chat. Cepetan, kamu copy juga linknya. Walaupun Ibu udah taruh kok link kuesioner
sama link kuisnya itu udah Ibu taruh di e-learning. Link kuisnya namanya link kuis grafik, membuat grafik pada Microsoft Excel. Yang kedua, link kuesioner itu udah ada di timeline masing-masing e-learning kalian. Paham? Paham. Paham, Bu, paham. Bantuannya ya, untuk kuesionernya harus diisi. Terus untuk word wall-nya juga dikerjakan. Yang belum kerjakan word wall minggu lalu, ayo yang merasa belum kerjakan. Itu linknya masih bisa kalian akses. Pokoknya belum Ibu tutup, masih bisa dikerjain. Nanti Ibu kasih juga rekapannya yang belum mengerjakan word wall siapa, sama yang belum ngisi kuesioner siapa ya. Jadi sebelum Ibu list nih namanya, kalian kerjain dulu. Oke? Jelas gak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Udah apa enggak nih pakai word wall? Suka enggak? Suka, Bu. Suka, Bu. Udah juga kan? Iya. Iya, Bu. Oke, kalau kayak gitu, kalau udah cukup jelas, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Tentunya bagi ilmu kalian dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan bermanfaat. Apalagi untuk ke jenjang berikutnya. Membuat ilmu Excel itu sangat bermanfaat pokoknya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas ya, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kuisnya boleh diulang nggak? Kalian boleh masih interaksi sama Ibu lewat chat maupun personal chat ataupun lewat grup kelas kita ya. Mengerti? Oke, kita akhiri, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya ya. Wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Boleh, boleh Waalaikumsalam. lagi. Makasih, Bu. Ya, silakan Lev. Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ibu tutup ya yang belum live.